الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, allimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Maka Allah menjawab, qala qul la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku suatu yang dapat aku mengingatmu dengannya. Dengan apa yang engkau ajarkan itu ya Rabb, aku bisa mengingatmu. Maka kata Allah, qala la ilaha illallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza qala qul la ilaha illallah. Itu perkataan yang semua hamba menyebutnya ya Allah. Kata Allah, qala la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan lagi, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Yang aku inginkan itu ya Rabb, yang khusus untukku. Kalau kalimat la ilaha illallah tadi, itu semua sudah disebut oleh hambamu. Itu semua zikir daripada hambamu. Tapi aku meminta yang lebih khusus daripada itu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu Nabi Allah Musa ini sangat ingin dikhususkan ucapan zikir yang dia minta yang lebih daripada yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'i fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihim la ilaha illallah. Andai kata Musa ada timbangan, maka ditimbang sebelah kirinya ini misalnya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan sebelah kanannya kalimat la ilaha illallah. Maka Musa pasti akan lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa besarnya faedah kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis lain, siapa yang akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kita mengucapkan la ilaha illallah ini tak hanya sekedar ucapan, harus dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, anak-anak juga bisa. Burung beo juga bisa. Tapi hendaknya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar dengan ilmu pengetahuan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'lam. Ketahui. Harus ada ilmunya. Annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang hari ini kita berbicara masalah zikir la ilaha illallah. Karena di dalam zikir la ilaha illallah ini mengandung dua.
Satu mengandung nafi, yang kedua mengandung isbat. Apa maknanya? Apa artinya? Satu meniadakan dan satu menetapkan. Maka ketika kita menjalankan zikir la ilaha illallah, harus tahu kita apa yang kita tetapkan, apa yang kita nafikan. Apa yang kita sebut dengan Tuhan itu, dan apa yang kita sebut dengan Allah itu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna daripada la ilaha illallah ini, yang pertama, tidak ada Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan tempat meminta tolong. Tidak ada Tuhan tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya, makna secara syariat. Meningkat daripada makna syariatnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Makna Tuhan di sini, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan. Tidak ada yang bisa memberikan sakit misalnya. Tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada yang memberikan rizki. Nah, setelah kita tidakkan, kemudian baru kita tetapkan. Hanya Allah yang menghidupkan. Hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang memberikan rizki. Ini secara makna daripada hakikatnya. Meningkat daripada itu, lebih mudah lagi kita memahaminya. Jadi ketika lisan kita nanti mengucapkan la ilaha illallah, hati kita mengakui dan mengikrarkan. Apa maknanya? Yang lebih daripada makna yang kedua tadi, la ilaha illallah, cukup Tuhan hanya Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena ketika kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan, berarti kita sudah meyakini ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, dalam hati kita, Tuhan hanya Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, misalnya zikir dengan lisan, la ilaha illallah, ini bukan hanya sembarangan untuk menggoyangkan kepala kita. Secara kajian suluknya ada maknanya. Apa maknanya? Huruf la itu kita letakkan di pusat. Dari pusat ini kita tarik la ilaha ke kening. Ilaha di kening. Illa ke kanan. Atau ke arah susu kanan. Ke arah tangan kanan. Illa. Jadi la ilaha illa Allah ke jantung kita. Maka kalimat Allah itu kalau ini jantung kita, kita jatuhkan ke jantung kita ini. La ilaha illa Allah. Kemudian hati kita menjawab, atau hati kita menyebutkan, atau hati kita menetapkan Allah itu yang maha segala-galanya. Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang segala-galanya. Atau la ilaha illallah. Hati kita menjawab. Ketika kalimat Allah itu kita jatuhkan ke jantung kita, maka hati kita menjawab, Tuhan hanya Allah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, inilah makna fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui tiada Tuhan selain Allah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu harus kita pahami. Sehingga nilai zikir la ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah itu, andai kata ditimbang, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah ketimbang 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita latih kalau pakai suara. Kalau tak pakai suara bagaimana caranya? Kalau tak pakai suara di dalam hati, maka kita gantunglah lidah kita ini antara langit-langit lidah dengan bawah. Jadi kalau di kajian, misalnya kajian Thariqah Naqsabandi, ketika kita berzikir Allah Allah atau berzikir la ilaha illallah, maka lidah kita tolakkan ke langit-langit kita. Kita taruh di langit-langit kita. Apa tujuannya? Agar lebih mudah yang zikir itu bukan lisan tapi hati kita. Nah, maka kalau cara dari saya, ini saya sampaikan
Agar tak hanya di lisan saja zikir itu, buatlah lidah ini antara langit-langit. Jadi tak sampai ke langit-langit, tapi antara. Digantunglah lidah ini, digantung, kemudian kita tariklah la ilaha illallah di dalam hati kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Salah dan janggal mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.